Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Atifa Mardatila dengan NIM 22002080 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, Atifa akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen penampu Bapak Dr. Hanif Al-Katri. Materinya yaitu mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Kita bisa melihat banyak sekali sumber-sumber yang mencoba menganalisis dari berbagai sisi mengenai tipe-tipe kepemimpinan yang bermunculan, tapi secara umum kita akan melihat apa saja tipe-tipe kepemimpinan yang mungkin juga secara umum bisa menjadi tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang ada di satuan pendidikan atau universitas. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan yang disebut sebagai tipe otokratik. Kepemimpinan otokratik kalau dikaitkan dengan manusianya atau pemimpinnya, biasanya memiliki serangkaian karakter atau kebiasaan yang cenderung dipandang sebagai karakter yang menurut sebagian besar orang sebagai tipe negatif. Padahal dilihat lebih lanjut, dari semua tipe kepemimpinan bisa positif dan bisa negatif. Satu tipe dilihat positif dan negatif, itu tergantung selidernya ketika berhadapan dengan siapa, atau bagaimana tipikal orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin otokratik ini adalah orang yang cenderung dalam kategori konsep egois. Dengan egoismenya, biasanya pemimpin dengan tipe otokratik ini akan melihat perannya sebagai sumber segala sesuatu, bahkan satu-satunya sumber dalam kehidupan organisasi tempat dia memimpin. Seorang pemimpin dengan tipe otokratik adalah orang yang terindikasi memiliki beberapa indiliasi sifat mekanik, yaitu yang pertama, selalu menganggap bahwa organisasi itu sebagai milik pribadi. Yang kedua, mereka cenderung mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, cenderung biasanya pemimpin dengan tipikal ini menganggap bahwa sebagian alat, atau yang keempat, biasanya pemimpin tidak mau menerima kritik, cenderung tidak mau dikritik dari bawahannya. Yang kelima, tergantung pada kekuasaan formal. Yang keenam, dalam tindakan dan pergerakannya, pemimpin otokratik sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan, bahkan cenderung bersifat menghukum. Jadi, banyak pertanyaan yang muncul, tipe-tipe pemimpin yang negatif itu adalah tipe otokratik. Tapi semua itu salah, bahkan tipe otokratik ini sangat amat positif ketika pemimpin berhadapan dengan urusan tertentu atau berhadapan dengan manusia-manusia yang banyak bicara dan manusia yang sedikit perhitungan terhadap tenaga atau sering disebut dengan malas. Jika pemimpin yang ada di sekolah ada guru yang marah-marah, susah diatur, pintar berbicara, tapi pergerakannya tidak ada, itu tidak bisa. Jadi tipe otokratik ini sangat diperlukan oleh kepala sekolah terhadap guru tersebut, agar bisa mengarahkan guru tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk itu, ada kelebihan dan kekurangan dari tipe otokratik ini. Yang pertama, kelebihan tipe otokratik ini adalah keputusan yang diambil atau yang dihasilkan cenderung lebih cepat. Yang kedua, sifatnya keras dan tegas. Yang ketiga, mudah dalam melakukan pengawasan. Sedangkan untuk kelemahannya, tipe otokratik ini yang pertama yaitu suasana kerja akan kaku. Yang kedua, cenderung menimbulkan permusuhan, ekspektasi negatif, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bawahan sangat merasa tertekan saat melaksanakan kerja. Yang keempat, kreativitas pegawai terabaikan, mudah melahirkan opsi dari sisi praktis. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu laissez-faire, merupakan kebalikan dari tipe otokratik. Ini artinya adalah membebaskan atau kendali bebas, merupakan pemimpin yang hampir tidak sebanding dengan tipe otokratik, yang cenderung mendominasi seseorang dalam organisasi. Nah, kalau tipe laissez-faire ini adalah
yang paling percaya atau terlalu mempercayakan dan memberikan penuh seakan-akan sangat yakin bahwa semua bisa dikendalikan dengan bebas. Bahasa ini berasal dari Prancis, yaitu "laissez", yang mendasarkan atau mengidentifikasikan seperti orang malas. Artinya seakan-akan pemimpin di sini seperti bahkan tidak terlihat, malas seperti orang yang angkat kaki. Saking percayanya dan memberikan kendali sebebas-bebasnya kepada karyawan atau bawahan, sehingga karyawan dianggap mampu mengembangkan perusahaan sendiri, mampu mengembangkan pikiran dan mengambil keputusan sendiri. Pemimpin seperti ini biasanya menafsirkan demokrasi dalam arti yang keliru, karena demokrasi di situ di tipikal ini seolah-olah diartikan sebagai kebebasan tanpa hambatan. Kita lihat apa saja sih kelemahan dari tipe-tipe laissez-faire ini. Kelemahannya yang pertama, cenderung biasanya pemimpin membiarkan bawahan bertindak suka hati dan biasanya mereka menjadi tidak hormat. Yang kedua, memudah terjadi kekacauan. Yang ketiga, tujuan organisasi cenderung akan lebih sulit untuk dicapai. Sedangkan untuk kelebihannya, yang pertama, keputusan ada di tangan bawahan. Artinya bawahan mempunyai kemandirian yang tinggi. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi, tidak dominan, sehingga karyawan mempunyai kebebasan untuk berkreasi. Yang ketiga, tidak akan merasa tertekan karena cenderung merasa bebas, kendali itu ada di tangan mereka. Selanjutnya yaitu tipe yang ketiga, yaitu tipe demokratik atau demokratis. Tipe demokratis ini didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas atau kegiatan organisasi bisa berjalan sangat lancar, sehingga bisa mencapai tujuan organisasi, mencapai apa yang diharapkan atau yang telah ditetapkan organisasi. Ketika berbagai masalah ini timbul dan diputuskan secara bersama-sama dengan si pemimpin. Kelebihan dan kekurangan dari tipe demokratis ini, yang kelebihan yang pertama, 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan menjadi harmonis dan cenderung tidak kaku. Yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan biasanya diambil melalui diskusi bersama sehingga para bawahan akan merasa dihargai. Yang ketiga, tipikal ini mengembangkan daya kreatif dari bawahan. Yang keempat, tidak mudah lahir kompetisi antara pemimpin dan bawahan. Dan untuk kelemahannya, yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan biasanya cenderung lebih lama. Yang kedua, sulit dalam mencapai kata mufakat. Yang ketiga, akan memicu konflik lebih banyak dan lebih sering apabila keputusan yang diambil tidak sesuai. Tipe yang keempat yaitu tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tarik yang sangat memikat lahir dan batin, mulai dari tampilan, omongan, cara berbicara, dan seluruh style yang dimilikinya. Seakan-akan memiliki daya tarik atau karisma yang pengen dilihat. Pemimpin ini biasanya mampu memperoleh pengikut yang sangat amat besar tanpa diminta, tanpa dipaksa, dan biasanya cenderung loyalitasnya sangat tinggi. Untuk kelebihan dari tipe karismatik ini, yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan merasa aman karena dapat perlindungan. Yang ketiga, biasanya loyalitas, kepercayaan, keyakinan dari para pengikutnya tidak pernah bisa diragukan lagi. Nah, sebaiknya tipikal dari kepemimpinan pendidikan di sekolah seperti guru harus memiliki tipe karismatik ini. Nah, untuk kelemahan dari tipe karismatik ini, yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif, cenderung biasanya mereka hanya mengikut saja. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak didasari atas musyawarah, tapi semuanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin. Yang ketiga, daya imajinasi dan kreativitas para pengikutnya biasanya cukup rendah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, tipe terakhir, yaitu tipe militeristik atau kemiliteran. Misalnya, tipe kepemimpinan kepolisian atau TNI,
biasanya menggunakan tipe ini dan hampir semuanya juga memakai cara yang lazim yang digunakan dalam kemiliteran. Secara umum yaitu tegas, memiliki sifat diantaranya menggerakkan bawahan, lebih sering menggunakan sistem perintah dan tidak bisa ditolak. Yang kedua, tipe kemiliteran ini senang kepada formalitas yang berlebih. Kelebihannya menuntut disiplin yang lebih tinggi dan kaku kepada bawahan dan suka menerima kritik. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari tipe kemiliteran ini, yang pertama yaitu mereka sangat tegas atau pemimpinnya sangat tegas sehingga memiliki atau tidak lagi memiliki berbagai macam keraguan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang kedua, bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Yang ketiga, bawahan akan merasa aman dan terlindungi karena dia yakin si pemimpin ada di belakangnya dan aturan-aturan akan menjaganya. Sedangkan kelemahan dari tipe militeristik atau kemiliteran ini, yang pertama, suasana cenderung menjadi sangat kaku atau karena lingkungannya sangat formal. Yang kedua, pemimpin menjadi sangat sukar atau menjadi sangat sulit menerima kritik atau saran dari bawahannya. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan sangat tinggi karena tidak bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Nah, dari kelima tipe di atas, masih ada beberapa tipe kepemimpinan seperti tipe delegatif, transformasional, transaksional, situasional, dan melayani. Teman-teman yang ada di ruang virtual ini bisa mencari dan mengembangkan pemahaman dari zona yang ada dan berbagai sumber-sumber yang ada di internet atau dimanapun. Jadi hanya sekian penyampaian materi atau presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.